Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman, saya mau memberikan sedikit puisi. Biasanya puisi adanya kalau Natal, kalau Paskah, acara-acara khusus ya. Tapi ini walaupun bukan acara khusus, saya mau menyampaikan satu buah puisi. Walaupun saya sebenarnya nggak bisa mengalunkan satu puisi, tapi saya mau coba karena isi daripada puisi ini sangat bagus ya. Puisi ini diambil dari W.S. Rendra, dan W.S. Rendra menuliskannya di dalam internet, dan saya membaca dan saya mau mengutipnya. Kira-kira isinya demikian. Tuhan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang ada padaku adalah milik-Mu. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang ada padaku adalah titipan-Mu. Suami, istri, anak, orang tua yang saat ini bersama-sama dengan aku adalah milik-Mu. Rumah, kendaraan yang ada padaku saat ini, itu juga adalah titipan-Mu. Mata, hidung yang saat ini bertengger di wajahku, itu juga adalah milik-Mu dan titipan-Mu. Tuhan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang ada padaku adalah milik-Mu dan titipan-Mu. Tapi aduh Tuhan, ada apa dengan aku ini? Pikiranku sedang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada padaku adalah milik-Mu dan titipan-Mu. Bahkan hatiku pun sedang mengatakan bahwa semua yang ada padaku juga adalah milik-Mu dan titipan-Mu. Tapi aduh Tuhan, ada apa dengan aku ini? Karena pada saat Engkau mengambil sedikit saja dari apa yang menjadi milik-Mu, aku mulai marah. Aku mulai bertanya, siapa Engkau yang berani mengambil semua ini daripadaku? Aduh Tuhan, ada apa dengan aku ini? Ampunilah aku Tuhan, karena sesungguhnya aku adalah seorang yang tidak tahu diri. Pada waktu saya membaca kata-kata ini, saya mengatakan benar. Saya seorang hamba Tuhan. Saya juga sedang mengatakan bahwa semua yang ada pada saya adalah milik Tuhan dan titipan Tuhan. Tapi saya juga mau jujur. Kadang-kala waktu Tuhan ambil apa yang menjadi titipan Tuhan, saya marah. Saya merasa saya yang paling berhak. Padahal kalau orang nitip, kalau itu bukan punya kita, sewaktu-waktu Tuhan mau ambil, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tapi emang ini zaman udah namanya zaman edan ya. Ini udah zaman akhir, zaman gila. Yang diutangin biasanya lebih galak daripada yang ngutangin. Betul apa enggak? Nah zaman sekarang kan yang diutangin lebih galak. Yang diutangin lebih gak mau nengok sama kita daripada yang ngutangin. Itu kan yang kejadian sekarang. Tanpa sadar, itu juga yang menjadi sikap kita kepada Tuhan. Tuhan udah minjemin, Tuhan udah nitipin, waktu Tuhan mau ngambil, lupa tuh kalau ini titipan, ya. Pikirnya itu adalah milik kita. Nah sebetulnya hal seperti ini di Alkitab juga ditulis. Ayo sama-sama kita buka di dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-18 dan seterusnya. Lukas 18 ayat yang ke-18 dan seterusnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Ada seorang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang saleh. Tapi kita tahu seseorang tidak akan pernah yakin dengan dirinya sendiri sampai dia mendapat konfirmasi dari orang lain. Contoh, dulu saya rambut panjang, kemudian saya potong rambut pendek. Saya datang ibadah. Semua orang lihat dan semua orang pasti tahu kalau saya pasti potong rambut. Tapi nggak ada satupun yang kasih komentar. Lu potong rambut ya? Wah, cakep lu kalau potong rambut kayak gini. Wah, kalau begini mah agak kelihatan deh kalau udah nenek-nenek. Lu kayak ini masih umur 17 tahun. Kagak ada yang ngomong. Saya tungguin. Sampai ibadah selesai, gak ada tuh yang ngomong. Sampai sehari, udah deh hari ini gua bela-belain deh. Nggak cuma ibadah 1 gua datang, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4 gua datang semua. Kagak ada yang ngomong, barang satu juga. Kira-kira kalau begitu mah saya yakin gak kalau potongan rambut saya pendek? Jangan-jangan saya jadi bisa berpikir begini, pasti orang mau ngomong sebenarnya gue jelek tapi sungkan kalau gue jelek. Jadi lebih baik diem aja deh daripada komentar jelek, diem. Saya nggak akan yakin kalau potongan rambut saya bagus. Nah, si pemimpin ini dia itu rasa yakin kalau dia tuh saleh. Tapi dia pengen dapat konfirmasi. Nah, siapa yang paling tepat untuk mengkonfirmasi dia untuk menyatakan benar dia orang saleh? Guru. Guru itu punya apa? Wewenang untuk menilai. Nah, guru siapa yang paling hebat pada waktu itu? Yesus. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus, kemudian dia mau ngomong dan sebetulnya dia kira-kira sudah mikir. Kayak orang kalau mau ujian, dia udah belajar dulu kira-kira mungkin pertanyaan ini, makanya gue belajar gini, kayak ini kan ngomong nanti gini nih, nanti gue belajarnya begini, begitu. Nah, si pemimpin ini dia pikir gini, paling ntar Yesus juga ngomong begini, nggak jauh deh dari seputar hukum Taurat. Nah, ntar waktu dia tanya hukum Taurat, gue bilang tuh, udah, gue udah lakuin, pasti nanti gue dapat hidup yang kekal. Kira-kira begitu. Jadi dia datang kepada Yesus dan kemudian mengatakan, guru, gimana sih caranya dapat hidup yang kekal? Begitu. Oh, mau dapat hidup yang kekal? Oke, begini. Kamu mencuri apa enggak? Tuhan tahu. Di dalam benakku tidak ada pernah kepinginan barang orang lain. Justru apa yang menjadi milikku biasanya aku suka bagi-bagikan buat orang. Bagus kalau begitu. Kamu ibadah apa enggak? Jangan salah. Orang mah ibadah seminggu sekali teh cukup. Kalau aku mah ada ibadah, kagak ada ibadah, tetap datang ke gereja. Bayangin Tuhan tahu hatiku kayak apa. Waduh, bagus kalau begitu. Kamu berzina apa enggak? Jangan salah. Aku hidupku kudus di hadapan Tuhan, tak pernah ada pikiran-pikiran jelek. Bagus kalau begitu. Membunuh apa enggak? Jangankan membunuh, laler masuk minumanku aja aku nggak bunuh loh. Aku diemin aja. Apalagi aku membunuh orang, nggak jauh dari pikiranku. Lupa nggak bayar perpuluhan? Orang-orang perpuluhan dikredit kayak mau kredit panci, kredit penggorengan, kredit Tupperware, semua dikreditin sampai perpuluhan aja kreditan. Saya cash on carry, dah langsung grab kasih Tuhan. Gak pakai begitu baca Alkitab apa enggak? Jangan salah. Orang-orang begitu bangun yang dicari BBM-nya, yang dicari handphonenya. Aku yang dicari adalah firman Tuhan, yang aku cari pribadi Tuhan. Bagus kalau begitu. Jadi bagaimana nih Yesus? Begini, kalau begitu tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jangan sungkan, 10 juga boleh, gak usah 1. Gak apa-apa, ntar gue jawab semuanya. Enggak, udah 1 aja. Apaan tuh yang 1? Begini, sekarang kamu pulang ya. Kamu pulang,
Begitu pulang, jual semua yang kamu miliki. Udah jual semua yang kamu miliki, bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Udah selesai, lu balik lagi ke sini. Bisa diulang lagi gak? Kayaknya kurang denger nih, kayaknya rada mudah nih kupingnya ya. Oke, balik lagi. Begini, you pulang, jual semua yang you miliki, bagi-bagikan itu ke orang-orang miskin, dan balik lagi ke sini. Oke? Jangan gitu dong. Yesus tahu nggak aset yang saya miliki ada berapa? Aset yang saya miliki bukan sekedar 1 juta, 2 juta, bukan sekedar 10 juta, 20 juta. Aset yang aku miliki triliun, oke? Jadi tolong pikir baik-baik, kalau sampai semua itu harus aku serahkan untuk apa? Orang-orang miskin. Bagaimana mungkin aku menyerahkan apa yang ada padaku untuk sesuatu yang saat ini Tuhan minta? Sorry kalau begitu. Ya sudah, kalau kamu gak mau begitu, ya sudah, kamu gak dapat hidup yang kekal. Jangan begitu dong. Yuk, mari kita mulai mengadakan deal, oke? Kesepakatan. Begini, selama ini aku kasih ke gereja 10%. Sekarang bagaimana kalau aku kasih 20%, oke? Tapi aku dapat hidup yang kekal. Tuhan bilang, nggak bisa kalau gitu. 30%, oke? 30% saya kasih buat Tuhan, tapi saya dapat hidup yang kekal. Oh, tidak bisa kalau begitu. 40%, tidak bisa. 100% Tuhan bilang. Aduh, Tuhan susah amat nih ya, diajak kerjasama. Oke, begini deh, Tuhan. 50% dah harga jadi, dah mau nggak mau ya udah, dah 50%. Gua pulang, gua separohnya, gua sumbangin buat pekerjaan pelayanan Tuhan, yang 50% masih buat gue. Gimana? Tuhan bilang tidak bisa, 100%. Tuhan begini deh, udah deh terakhir udah nggak bisa lagi ya. 50% ditambah aku menjadi ketua kaum pria, aku menjadi ketua kaum wanita, aku menjadi ketua sekolah minggu, aku menjadi ketua musa, aku menjadi ketua youth, aku menjadi ketua ini, oke? Tuhan bilang tidak bisa. Yuk pulang, yuk jual semua, bagi-bagiin itu, dan balik lagi ke sini. Waktu pemimpin ini mendengar bahwa apa yang diminta Tuhan gak bisa dirubah lagi, pemimpin ini kemudian pada waktu Tuhan memperhadapkan, you pilih harta Tuhan, ternyata dia pilih harta. Baginya ya sudah, gua gak ada hidup yang kekal. Pada waktu dia pulang, mau pulang, Roh Kudus berbicara sama dia. Roh Kudus kira-kira lagi ngomong gini, jangan balik, itu kan permintaan Tuhan. Kan lu suka nyanyi, yang ada padaku semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Nah, kamu bilang katanya yang ada padamu milik Tuhan. Aduh, jangan salah. Gue nyanyi begitu gara-gara worship leader yang nyuruh. Kalau worship leader gak nyari lagu itu, gue juga gak mau nyanyi lagu itu. Jadi tolong jangan salah. Waduh, kagak bisa. Wah, nyanyi lagi. Katanya, saya tidak bisa menyerahkan itu semua. Dan kemudian Roh Kudus kembali lagi berbicara. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Nah, lu suka nyanyi tuh kalau katanya emas, perak, permata gak ada artinya. Ya udah, lu sumbang aja itu buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Jangan salah. Kembali lagi, itu masalahnya gue menghormati worship leader, oke? Kalau lu nyuruh gue jadi worship leader, kagak bakalan gue nyari lagu begituan. Gak bakalan gue pilih lagu itu. Gak, jadi sorry, sekarang saya mau pulang. Dengan begitu kamu gak dapat hidup yang kekal loh. Gak apa-apa, emang gue pikirin masalah buat lo. Pulang udah, gak dapat apa-apa. Kenapa Tuhan minta harta sama pemimpin ini? Karena Tuhan Maha tahu betul dia beribadah
ayahnya dan ibunya. Betul dia melakukan semua itu, tapi Tuhan tahu persis yang nomor satu di dalam kehidupan orang ini adalah harta. Itu sebabnya Tuhan langsung tembak. Pilih harta atau pilih Tuhan. Dan ternyata apa yang Tuhan minta betul. Pemimpin ini tidak mau menyerahkan harta. Coba kita lihat Abraham. Tuhan gak pernah minta harta sama Abraham. Karena di mata Abraham, Tuhan minta detik ini pasti dikasih. Buat Abraham tuh cincai, gak ada masalah dengan harta. Ingat pada waktu Lot bicara sama Abraham, "Om, kita pisah ya Om, karena orang-orangnya Om sama orang-orang saya berantem terus." Abraham langsung pada saat itu ngomong, "Oke, lu pilih mana? Lu pilih kanan, Om pilih kiri. Lu pilih kiri, Om pilih kanan. Om pokoknya sisanya, pilih lu mau yang mana." Padahal di depan matanya si Abraham tahu persis hanya satu bagian itu yang betul-betul subur, yang satu bagian itu betul-betul kemarau, betul-betul paceklik. Bayangin kalau punya domba ditaruh di tempat yang tandus, mau makan apa tuh domba? Domba pertama kali ditimbang bisa 70 kilo, besok udah tinggal 20 kilo, game over udah. Karena apa? Nggak dapat rumput, nggak dapat air, mau makan apaan? Tapi waktu si Lot pilih bagian yang subur, apakah Abraham marah? Apakah Abraham mengatakan, "Wah gak bisa, dia mikirin asetnya, dia mikirin hartanya"? Enggak. Bagi Abraham, ya udah lo ambil itu gak apa-apa. Karena dia percaya Tuhan pasti akan memberkati dia. Itu sebabnya no problem. Itu sebabnya gak masalah. Kalau lo ambil daripada gua rame sama lo, ambil. Gua kagak mau rame cuma perkara beginian doang. Karena dia tahu bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Hatinya gak ditaruh di harta. Itu sebabnya Tuhan gak pernah minta harta, malah justru Tuhan memberkati Abraham luar biasa. Tetapi yang Tuhan minta apa? Ishak, anaknya. Karena Tuhan tahu waktu itu Abraham itu sangat cinta. Ini anak perjanjian, ini buah hatinya. Ibarat Ishak itu adalah dirinya sendiri. Mungkin bukan separuh dirinya, tapi Ishak itu adalah dirinya sendiri. Itu yang Tuhan minta. Apa yang Tuhan minta sama si Maria tunangannya si Ucup di Natal? Yang Tuhan minta adalah apa? Maria tekdu, Maria hamil. Nah ini Maria dalam keadaan belum nikah sama si Ucup. Lah kalau tiba-tiba dia hamil, padahal dia cinta betul sama si Ucup, dia mau ngomong apa sama si Ucup waktu dia hamil? Cup swear, ini bukan kerjaan si Joni, bukan. Ini juga bukan kerjaan si Pak O, bukan. Ini benar-benar kerjaannya Roh Kudus. Bisa-bisa si Maria dirajam batu. Karena apa? Budaya Yahudi pada waktu itu, kalau ada perempuan berzina, pasti dia dirajam batu sampai mati. Ingat Maria Magdalena. Dan bukan cuma itu, laki-laki yang dia mengasihi itu akan apa? Putusin dia. Siapa yang mau sama orang belum diapa-apain, dicolek juga belum diapain juga belum, udah tekdung duluan, nggak mau si Ucup pasti. Wah, karang-karangannya mau nikah kagak jadi. Tapi itu yang Tuhan minta. Pada waktu saya mempersiapkan firman ini, kemudian saya seperti mengatakan, Tuhan, saya merasa bahwa saya telah memberikan apapun yang Tuhan minta kepada saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, rasanya saya cocok di khotbah begini nih, ya. Jadi Tuhan, urapi saya, berkati saya mau khotbah ini. Tuhan bilang, oh nggak apa-apa ter, lu mau khotbah gitu nggak apa-apa, dah lu khotbah. Tapi ada satu yang aku minta. Saya bilang, oh Tuhan jangan satu, lu mau minta 2, mau minta 3, mau minta 4 juga kagak apa-apa Tuhan. Orang saya cinta betul sama Tuhan, belah dadaku, Tuhan tahu di dalam sini cuma Tuhan doang, kagak ada yang lain. Tuhan bilang, enggak ter, gue cuma minta satu aja. Ya Tuhan mau minta apa silahkan, monggo, ngomong saya pasti akan berikan. Masa sama Tuhan gak beri? Saya bilang begitu. Dong Tuhan aja udah mati di kayu salib buat saya, masa saya gak kasih? Iya, dan aku cuma minta satu. Saya minta Gatut, suami saya, Ayu dan Bagus, anak saya. Saya punya anak kedua, Ayu dan Bagus.
Tuhan bilang, Esther, aku minta Gatut, Ayu, dan Bagus. Waktu Tuhan bicara begini, woi, singkat cerita saya marahnya luar biasa. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Dulu waktu saya masih jadi pengusaha di Jakarta, Tuhan bilang apa? Masuk sekolah Alkitab. Apa yang saya lakukan? Saya masuk loh sekolah Alkitab, tak tinggalin tuh perusahaan. Waktu masuk sekolah Alkitab, Tuhan tahu saya nggak pernah seumur-umur makan makanan yang kayak ada disediain di kampus kayak gitu. Bayangin pecel itu yang namanya orang 175, kacangnya cuma seberapa kilo, itu rasanya kagak ada. Cuma sayuran doang, kayak kambing aja dikasih makan sayuran begitu. Telur 1 biji itu bisa didadar tipisnya. Waduh, sampai saya mau lihat orang juga bisa transparan, saking tipisnya. Lah 1 telur dibagi 4, bayangin. Semua kayak tipis setengah mati. Saya pun lakukan itu Tuhan. Karena apa? Saya mengasihi Tuhan. Kemudian lagi Tuhan bilang, lu nikah tuh sama si Gatut. Saya jujur waktu itu swear, itu yang namanya Gatut Budiono kagak ada di dalam kamu, saya nggak ada. Itu bukan tipenya saya. Saya orang Jakarta. Saya nggak tipe orang-orang kayak begitu. Tuhan bilang itu jodoh lo. Tuhan ingat saya ngomong apa? Oke Tuhan, kalau emang itu maunya Tuhan, saya nikah juga. Tuhan, apa yang saya nggak kasih? Tuhan tahu sekarang apapun yang saya miliki, Tuhan minta pasti saya kasih. Tapi Tuhan, kalau Tuhan sekarang ngambil Gatut, Ayu, dan Bagus, wait Tuhan, cukup sampai di sini. Hubungan kita end. Marah saya. Maaf, saya kalau sampai Tuhan ambil, saya nggak mau masuk gereja lagi karena saya nggak mau jadi orang munafik. Saya nggak mau lagi masuk gereja dengan mengatakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Nggak mau, karena di dalam diri saya Tuhan nggak baik. Karena di dalam diri saya apa? Tuhan datang hanya untuk mencuri, merampas, dan membinasakan. Maaf, sorry. Selama ini saya berpikir bahwa Tuhan itu datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Maaf, itu udah gak ada lagi di dalam kamu saya. Terus saya bilang, Tuhan, kalau saya nggak khotbah ini, nggak apa-apa Tuhan, masih banyak ayat yang lain. Nggak, forget it, lupain aja. Saya nggak usah pakai ayat ini. Di dalam kemarahan itu, saya masih tetap berdoa. Karena saya tetap masih ngotot supaya Tuhan jangan ngambil. Karena saya tahu Tuhan berkuasa untuk mengambil. Saya tetap bilang, Tuhan jangan ambil. Dalam doa itu kemudian, sepertinya saya melihat ada satu tangan yang muncul. Dan tangan itu seperti sedang mengajak saya untuk berjalan menghampiri tangan itu. Saya di dalam doa, saya nggak berdiri ya, saya tetap berlutut, tetapi di dalam doa itu saya seakan-akan seperti berdiri, dan saya mulai berjalan, dan saya masuk di dalam hatinya Tuhan. Dan waktu saya masuk di dalam hatinya Tuhan, saya lihat di situ Tuhan menangis. Dan waktu Tuhan menangis, kemarahan saya mulai reda. Tapi saya tetap nawar. Saya bilang, Tuhan tahu, saya sayang sekali sama Tuhan. Saya cinta sekali sama Tuhan. Tapi Tuhan tolong, jangan ambil suami saya, jangan ambil anak-anak saya. Tuhan minta yang lain saya pasti kasih. Dan Tuhan tahu apa yang saya gak kasih buat Tuhan. Harta saya kasih, Tuhan tahu bagaimana saya dapat warisan, saya serahkan semua, 1 sen pun saya gak ambil. Tuhan tahu sekarang dari pendapatan yang saya dapat, berapa yang saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan tahu persis. Tuhan minta waktu saya kasih waktu saya. Tuhan minta saya pelayanan di pelosok manapun, Tuhan tahu saya pergi. Tapi Tuhan jangan yang ini Tuhan ambil. Tuhan bilang, Esther, kamu gak layak jadi murid kalau begini. Karena kalau kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-33, Lukas 14 ayat yang ke-33, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku.
Tuhan mengatakan bahwa kalau kita tidak dapat melepaskan diri kita dari apa yang ada pada kita, kita nggak layak untuk menjadi murid Tuhan. Saya berpikir bahwa saya orang yang saleh. Saya berpikir bahwa saya orang yang luar biasa karena saya adalah orang yang menyerahkan semua. Bahkan masa depan saya pun saya serahkan kepada Tuhan. Tetapi saya lupa, Tuhan tahu persis yang ada di dalam diri saya. Rupanya keluarga sudah menjadi berhala di dalam kehidupan saya. Waktu Tuhan katakan pilih keluarga atau pilih Tuhan, saya pilih keluarga. Dan pada waktu Tuhan terus seperti sedang mengimpartasi hatinya ke dalam hati saya, Tuhan kemudian mulai mengatakan, Esther, lihat Abraham. Pada waktu Abraham menyerahkan Ishak di atas mezbah korban bakaran, dan Abraham siap mengambil pisau dan siap untuk membunuh Ishak dipersembahkan. Adakah aku Allah yang kemudian mengatakan, teruskan Abraham, bunuh itu Ishak? Bukankah aku Allah yang kemudian mengatakan, stop Abraham, sekarang aku tahu apa yang ada di dalam hatimu, karena sesungguhnya aku telah menyediakan domba yang aku tambatkan di sana. Lihat Maria. Pada waktu Maria berani mengatakan, Tuhan, aku adalah hamba, terjadilah seperti yang Engkau kehendaki. Maria siap dirajam batu. Maria siap untuk diputus oleh Yusuf. Apakah aku lakukan itu buat Maria? Karena apa yang kamu ikat di dunia ini, itu pun akan terikat di surga. Tapi apa yang kamu lepaskan di bumi ini, itu juga yang akan dilepaskan di surga. Pada waktu Maria berani menyerahkan hidupnya, waktu Maria berani menyerahkan mati hidupnya buat Tuhan, tapi justru Tuhan lepaskan kehidupannya. Dia menjadi orang yang luar biasa. Yusuf pun tidak melepaskan dia. Sekarang Esther, bagaimana dengan kamu? Saya mengatakan, Tuhan, hari ini kalau Tuhan mau ambil Gatut, Ayu, dan Bagus, saya cuma mau mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan, terima kasih. Sekian tahun Tuhan izinkan saya menikah dengan suami yang luar biasa. Saya berterima kasih Tuhan izinkan saya punya 2 anak yang luar biasa. Tapi Tuhan, saya mau mengatakan, itu semua adalah milik Tuhan dan titipan Tuhan. Kalau sekarang Tuhan mau ambil, dengan tangan yang terbuka saya menerima semua itu. Dengan tangan yang terbuka saya akan melepaskan semua itu. Dan satu hal Tuhan, sekalipun hari ini Tuhan ambil, saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap mengasihi Engkau. Saya akan tetap mengangkat tangan saya dan saya akan mengatakan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan gak mau ada berhala di dalam kehidupan saya. Kalau ternyata keluarga itu menjadi berhala, dan sekarang Tuhan ambil karena Tuhan baik, karena Tuhan mau, Tuhan menempatkan di tempat yang pertama di dalam kehidupan saya. Pada waktu saya mengatakan demikian, Tuhan mengatakan, lihat Esther, lihat bagaimana hidup kamu dulu. Pada waktu kamu menikah pertama kali dengan Gatut, bagaimana susahnya hidup kamu. Pada waktu saya menikah dengan suami saya dari pengusaha, tapi kemudian Tuhan ambil semua yang saya miliki. Dan kemudian waktu saya menikah dengan dia, suami saya mengatakan saya sudah tidak boleh lagi bekerja secara sekuler. Dia minta saya full time di dalam Tuhan. Pada waktu itu saya baru saja lulus. Dan suami saya hanya memberikan kepada saya 1 bulan untuk makan 50.000. Gajinya Pak Gatut waktu itu cuma 195.000 rupiah. Dia potong dengan perpuluhan, dia potong dengan misi, dia potong untuk memberi orang tuanya. Dan yang diberikan kepada saya hanya 50.000. Bayangin 50.000 hidup 1 bulan. Kemurahan hati itu tidak dilihat apakah kita orang kaya atau tidak. Kemurahan hati itu adalah sikap hati. Dan waktu itu kami putuskan, kami tetap menomorsatukan Tuhan.
Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Dan kami tidak pernah berkekurangan. Sejak kami menikah sampai hari ini, satu kali pun kami belum pernah berhutang kepada siapapun. Karena Tuhan betul, apa yang kita lepaskan itu akan terlepas. Tapi apa yang kita ikat itu juga yang akan terikat. Tuhan mengatakan, Esther, hiduplah berbahagia bersama dengan Gatut, Ayu dan Bagus, karena sekarang aku tahu apa yang ada di dalam hatimu. Sampai hari ini saya masih hidup bersama dengan suami dan anak-anak saya. Saya kecukupan di dalam kehidupan ini karena apa? Saya lepaskan. Saya katakan saya mau jadi murid Tuhan. Karena saya mau jadi murid Tuhan, saya melepaskan semua itu. Yang saya ikat cuma satu, yaitu apa? Tuhan yang akan ada. Sekalipun dunia ini berlalu, tapi Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kita akan tunjukkan bersama. Kita akan nyanyikan itu lagu yang mengatakan putri yang terbaik bagimu. Refnya saja, putri yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Tuhan ada di hadapan kita masing-masing. Kira-kira Tuhan berbicara apa kepada kita? Kalau Tuhan mengatakan pilih harta atau pilih Tuhan, mana yang kita pilih? Waktu Tuhan katakan pilih keluarga atau pilih Tuhan, mana yang kita pilih? Kalau Tuhan katakan pilih pekerjaan atau pilih Tuhan, mana yang akan kita pilih? Dan kalau kita mau menjadi murid Tuhan, lepaskan semua itu. Maka Dia adalah Allah yang akan datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan.